Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Astuti. Saya adalah salah satu dosen pengajar di Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk penilaian sertifikasi dosen, yaitu PDD UKTPT khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam bidang pengajaran, saya telah mengampu beberapa mata kuliah baik pada tahap sarjana maupun pada tahap pendidikan profesi bidan. Pada tahap sarjana, saya mengampu 3 mata kuliah untuk core kompetensi bidan, yaitu mata kuliah persalinan dan bayi baru lahir, neonatus bayi balita dan anak prasekolah, serta kebidanan komunitas. Saya juga mengajar beberapa mata kuliah dasar dan pendukung seperti keterampilan berpikir kritis, kebutuhan dasar manusia, dan metodologi penelitian. Pada tahap sarjana, saya mengampu beberapa stase seperti stase manajemen pelayanan kebidanan, stase asuhan persalinan dan bayi baru lahir, dan stase kegawat daruratan maternal dan neonatal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah persalinan dan bayi baru lahir. Mata kuliah persalinan dan bayi baru lahir diberikan pada semester 3 pada tahap sarjana. Mata kuliah ini berbobot 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini menggunakan sistem blok dengan pendekatan problem-based learning. Dengan sistem blok ini, mahasiswa akan diberikan mata kuliah ini selama 5 minggu, yang mana dalam tiap minggunya ada 16 kali tatap muka. Ditambah dengan 1 tatap muka untuk ujian tengah blok atau UTB, dan 1 tatap muka untuk ujian akhir blok atau UAB. Mahasiswa akan belajar mengenai konsep dasar persalinan, kemudian asuhan persalinan pada kelas 1, 2, 3, 4, dan bayi baru lahir secara komprehensif. Mahasiswa juga akan diberikan skill mengenai bagaimana melakukan tata laksana asuhan persalinan normal. Pada mata kuliah ini terdapat 9 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar persalinan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis asuhan persalinan skala 1. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis asuhan persalinan skala 2. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis asuhan persalinan skala 3. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis asuhan persalinan pada bayi baru lahir. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis Islam disiplin ilmu dalam asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengaplikasikan pertolongan persalinan normal. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu mengaplikasikan evidence-based midwifery pada asuhan persalinan dan bayi baru lahir fisiologis. Sistem perkuliahan dibagi menjadi 3 sistem utama, yaitu yang pertama adalah Small Group Discussion atau SGD. Pada SGD ini, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 10 mahasiswa, di mana masing-masing kelompok kecil akan didampingi oleh 1 orang tutor. Mahasiswa akan mendiskusikan skenario yang diberikan dan memecahkan masalah yang ada dalam skenario tersebut. Sistem yang kedua adalah kuliah pakar. Pada kuliah pakar, mahasiswa berinteraksi dengan dosen, yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sistem yang ketiga adalah praktikum, yang mana mahasiswa diberikan beberapa jenis penugasan, misalnya journal reading, case-based learning, dan demonstrasi. Sumber pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari buku-buku dan juga berbagai publikasi baik nasional maupun internasional. Kami menggunakan Learning Management System untuk mengupload materi perkuliahan. Selain itu, Learning Management System juga digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan tugas mahasiswa dan sarana bagi dosen untuk memberikan nilai dan feedback atas tugas mahasiswa. Metode assessment yang dilakukan untuk mata kuliah ini terdiri dari 4 metode, yang mana SGD diberi bobot 20%, praktikum 10%, UTB 30%, dan UAB 40%. Untuk SGD sendiri terdapat 3 penilaian, yaitu penilaian kehadiran 10%, kesiapan materi 45%, dan keaktifan dalam berdiskusi 45%. Untuk praktikum juga terdapat rubriknya tersendiri, sedangkan untuk UTB dan UAB merupakan soal-soal multiple choice dengan kriteria soal-soal HOTS atau high order thinking skill,
sehingga soal-soalnya merupakan soal-soal kasus. Soal-soal ini sudah diklasifikasi terlebih dahulu, yaitu 20% soal dengan kategori sulit, 60% soal kategori sedang, dan 20% soal kategori mudah. Demikian penjelasan mengenai blok atau mata kuliah persalinan dan bayi baru lahir. Selanjutnya, saya akan memperagakan perkuliahan saya dalam salah satu materi, yaitu konsep dasar persalinan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya semuanya. Oke, pada sore hari ini kita akan mempelajari ya mengenai konsep dasar persalinan. Ini merupakan kuliah pakar yang pertama ya untuk blok persalinan dan bayi baru lahir. Nah, selama 20 menit ke depan Bu Yuli akan menjelaskan mengenai konsep dasar persalinan. Kenapa sih kita harus mempelajari konsep dasar persalinan, teman-teman? Ya, jadi konsep dasar persalinan ini perlu kita pelajari untuk menjadi dasar kita dalam memberikan asuhan persalinan ya. Jadi kita harus paham dulu bagaimana konsep dasar persalinannya. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan kita membaca doa kita lancar nantinya ya dalam melaksanakan proses perkuliahan ini. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ya, baik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar persalinan. Nanti ada beberapa pokok bahasan, yaitu ada pengertian persalinan, macam-macam persalinan, sebab mulainya persalinan, tahapan persalinan, dan tanda-tanda persalinan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya. Nah, apakah ada yang tahu apa itu persalinan? Silahkan. Iya, Bu, izin menjawab. Jadi, setahu saya persalinan itu tuh kejadian yang dialami oleh ibu karena adanya kontraksi dari rahim dan juga pembukaan, sehingga nanti tujuannya untuk mengeluarkan si bayi janinnya tersebut, sehingga nanti bisa keluar. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Devina. Ya, betul sekali ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Devina. Jadi, persalinan itu adalah proses pengeluaran hasil kehamilan. Nah, tapi ada sedikit yang kurang. Apa ya? Jadi, hasil kehamilan itu tidak hanya bayinya saja, ya, tapi juga nanti ibunya melahirkan plasenta. Gitu ya. Nah, jadi persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar. Hasil konsepsi tadi ada janin dan plasenta. Nah, bagaimana kriteria persalinan yang dikatakan normal? Ya, jadi kriteria persalinan yang dikatakan normal itu adalah yang pertama dari usia kehamilannya itu haruslah aterm, yaitu 37 sampai dengan 42 minggu. Yang kedua, bayinya lahir spontan ya dengan presentasi belakang kepala. Jadi posisi belakang kepala bayi itu ada di bagian depan dari perut ibu ya. Belakang kepalanya di anterior. Kemudian berlangsung dalam 18 jam. Sehingga tidak terlalu lama prosesnya ya. Dan tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Sehingga dia prosesnya adalah alami melalui jalan lahir ibu. Nah, ada beberapa macam persalinan. Coba teman-teman yang tahu mungkin ya,
Apa saja macam-macam persalinan? Mbak Sisca. Oke, Bu, izin menjawab. Yang saya ketahui itu ada jenis persalinan yang normal, tadi yang spontan itu ya. Kemudian persalinan yang dibantu dengan alat seperti forceps, kemudian persalinan sesar. Oke, iya benar sekali. Terima kasih Mbak Anggun. Ya, jadi jenis persalinan itu ada persalinan yang spontan ya. Tadi di mana di sini si ibu menggunakan kekuatannya sendiri dan dilahirkan melalui jalan lahir. Cara yang kedua ya, macam yang kedua adalah persalinan anjuran. Nah, di mana persalinan anjuran ini persalinan tidak dimulai dengan sendiri tapi berlangsung setelah suatu proses, misalnya dipecahkan ketubannya atau memberikan perangsang kontraksi seperti pitocin dan prostaglandin. Ya, mungkin pernah mendengar ya, ada seorang ibu bersalin, sudah aterem, tapi tidak kunjung ada kontraksi. Maka diberikan obat ya, yang bisa merangsang kontraksi uterus. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah persalinan buatan. Kenapa dikatakan buatan? Karena di sini banyak intervensinya. Ya, jadi bayi lahir dengan bantuan alat atau dengan tindakan operatif. Bisa menggunakan forceps, menggunakan vakum ekstraksi, ataupun lahir secara perabdominal melalui perut atau yang kita kenal dengan bedah sesar. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebab mulainya persalinan. Nah, ada beberapa mekanisme yang menjadi kemungkinan penyebab mulainya persalinan. Ya, ada teori mengenai estrogen dan progesteron, ya. Kemudian ada terkait dengan hipofise dari janin, ya. Ada juga terkait dengan distensi uterus, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari skema ini ya, teman-teman. Nah, estrogen dan progesteron pada masa kehamilan ini seharusnya berada dalam rasio yang seimbang. Kenapa? Karena kedua-duanya ini punya sifat yang berkebalikan terhadap uterus. Yang mana estrogen ini bisa meningkatkan sensitivitas uterus terhadap oksitosin. Sedangkan progesteron, dia sifatnya adalah meningkatkan relaksasi pada uterus. Nah, pada akhir kehamilan, nah ternyata dengan semakin tuanya plasenta, dia akan menurunkan produksi progesteronnya karena fungsi plasentanya yang sudah berkurang. Dengan menurunnya progesteron, sehingga tadi progesteron berfungsi untuk relaksasi uterus gitu ya. Ya, relaksasi. Kalau progesteronnya turun, maka uterusnya bisa berkontraksi. Di sisi lain, estrogennya ini tetap tinggi. Ya, estrogennya tetap tinggi sehingga dia meningkatkan sensitivitas ya terhadap oksitosin. Seperti itu. Jadilah mulai ada kontraksi. Nah, selanjutnya ada pengaruh dari oksitosin. Di mana di akhir kehamilan ini oksitosin ternyata jumlahnya naik. Ya, juga bisa meningkatkan kontraksi. Selanjutnya ada prostaglandin. Di mana ada prostaglandin E2 dan prostaglandin F2 alfa, ya. Nah, prostaglandin ini juga sama, bisa meningkatkan kontraksi uterus. Kemudian ada protein, ya. Protein yang namanya contraction associated protein. Jadi ada sebuah protein ya yang produksinya juga meningkat pada akhir kehamilan. Dan adanya protein ini berhubungan dengan kontraksi. Seperti itu. Nah, dia akan mengaktifkan sistem kontraktil dari myometrium, ya, sehingga dimulainya ada kontraksi. Ini tadi penjelasannya ya. Nanti bisa dibaca, teman-teman. Nah, selanjutnya dari kontribusi fetoplasenta, di mana ternyata hipofise janin ya itu berpengaruh
terhadap adanya kontraksi. Kenapa? Karena dia berpengaruh terhadap sekresi kortisol, ya, di mana ketika kortisol ini tinggi, maka akan mempercepat produksi estrogen dan prostaglandin oleh plasenta. Nah, di mana estrogen tadi dan prostaglandin ini bisa meningkatkan kontraksi uterus, ya. Selanjutnya ada distensi uterus. Teman-teman tahu nggak distensi uterus itu apa? Distensi uterus. Peregangan uterus, Bu. Iya, pinter. Ya, jadi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa adanya distensi uterus, yaitu mencapai maksimal pada usia kehamilan tertentu atau pada pembesaran tertentu, gitu. Jadi ketika sudah hamil usia 37 sampai 42 minggu itu tadi, uterus itu meregangnya sudah maksimal, dia akan berusaha mengeluarkan apa yang ada di dalam. Ini mekanismenya sama seperti buang air kecil. Ketika kandung kemih sudah pada volume yang maksimal, maka kita akan punya kecenderungan, oh ada rasa pengen pipis gitu ya. Nah, sama juga dengan uterus, seperti itu. Nah, ini juga dibuktikan dengan adanya peristiwa pada kehamilan kembar, gitu ya, di mana pada kehamilan kembar itu semakin banyak janinnya, maka usia kehamilan untuk terjadinya persalinan itu semakin kecil, ya. Selanjutnya ada juga dari faktor neurologis. Dan hal ini didasarkan pada observasi bahwa persalinan dapat terjadi setelah dilakukan stripping atau pemecahan selaput amnion. Jadi adanya rangsang saraf pada bagian serviks atau segmen bawah rahim ini bisa merangsang kontraksi. Intinya seperti itu. Baik, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada tanda persalinan. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah tahu nih, tanda persalinan. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Apa saja tanda persalinan? Biasanya itu lebih kontraksinya itu lebih intens, terus ada nyeri punggung juga. Nah, kesulitan tidur, terus lebih mudah untuk bernapasnya itu lebih mudah, Bu. Bernapasnya lebih mudah. Oke, baik kita bahas ya. Terima kasih Mbak Anggur. Nah, jadi di sini kita akan ada dua tanda persalinan ya, yaitu tanda persalinan sudah dekat dan tanda benar-benar akan dimulainya persalinan. Yang pertama, tanda persalinan sudah dekat. Ini ada lightening. Nah, lightening ini ketika ibu di trimester 3, biasanya ibu tuh merasakan sudah payah ya tubuhnya. Udah gampang capek, seperti itu. Kemudian merasakan banyak ketidaknyamanan. Tapi pada saat menjelang persalinan, tiba-tiba itu rasanya badannya enak aja gitu. Ya. Kemudian adanya perubahan serviks. Jadi, serviks itu akan melunak ya pada akhir kehamilan. Kemudian lendir yang ada di serviks yang tadinya kental, kemudian akan menjadi lebih encer biasanya. Kemudian ada energy sport. Nah, ibu akan lebih merasa bertenaga ya pada saat mendekati persalinan. Kemudian ada polikasuria, di mana di sini ibu akan lebih sering berkemih karena adanya penekanan terhadap kandung kemih karena adanya kepala janin yang turun ke panggul ya, dan juga berat janinnya yang sudah semakin besar. Kemudian ada false labor atau persalinan palsu, ditandai dengan adanya kontraksi, ya, namanya kontraksi Braxton Hicks. Nah, false labor ini atau kontraksi Braxton Hicks ini merupakan kontraksi yang terjadi sesekali saja, ya, jadi dia tidak intens. Terjadi kontraksi kemudian hilang, ya, ada lagi kemudian hilang seperti itu. Kemudian ada gastrointestinal abscess. Biasanya ada ibu-ibu hamil yang memiliki kecenderungan mengalami mual muntah mendekati proses persalinan, ya, karena adanya pengaruh hormon. Selanjutnya ada tanda persalinan dimulai. Nah, tanda persalinan dimulai, ya, ini yang pertama terkait dengan adanya kontraksi. Ya, tadi bagus sekali yang sudah dijelaskan sama teman kita. Ya, ada nyeri punggung, ya,
Kemudian ada kontraksi yang semakin sering, semakin lama juga intervalnya ya. Semakin lama intensitasnya dan semakin cepat interval antar kontraksinya ya. Kemudian yang itu bisa memicu terjadinya pembukaan dan penipisan sarkids. Kemudian makin beraktivitas ibu akan menambah kekuatan kontraksi. Makanya kita biasanya anjurkan untuk jalan-jalan atau bergerak ya pada ibu bersalin. Kemudian kontraksi ini dapat diperiksa oleh bidan dengan palpasi abdomen. Jadi kita melakukan pemeriksaan di daerah fundus uteri untuk memastikan bahwa ada kontraksi persalinan. Selanjutnya ada bloody show atau pengeluaran berdarah yang berasal dari serviks. Kemudian ada penipisan dan pembukaan serviks dan ada pecahnya cairan ketumban, yaitu cairan yang banyak dan sekonyong-konyong dari jalan lahir. Jadi tidak bisa ditahan oleh ibu. Nah, ini adalah mekanisme penipisan dan pembukaan serviks, teman-teman. Ya, jadi serviks yang tadinya panjangnya 4 cm ini akan mengalami penipisan ya. Nih, sudah separuhnya ya, sudah 50%. Ya. Kemudian dia akan membuka. Nah, gambar ini menunjukkan perbedaan pembukaan dan penipisan serviks pada primigravida dan multigravida. Ya. Gambar A ini adalah pada primigravida di mana penipisan terjadi lebih dulu baru pembukaan. Sedangkan gambar B ini terjadi penipisan dan pembukaan secara bersamaan. Ini pada multigravida. Sehingga biasanya pada primigravida proses skala 1 ya, tahap awal persalinan itu lebih panjang daripada multigravida. Nah, selanjutnya ke tahap persalinan ya, teman-teman. Nah, ada 3 sebenarnya tahap persalinan ditambah dengan 1 tahap lagi untuk observasi ya. Tahap pertama persalinan ini adalah kita namakan dengan skala 1, yaitu fase pembukaan serviks, di mana pada skala 1 ini serviks mulai membuka ya sampai dengan pembukaannya lengkap yaitu 10 cm. Ya. Kemudian pada skala 2 ini merupakan fase kelahiran bayi. Tadi tuh udah dijelaskan sama teman kita tanda-tandanya. Ya, yaitu adanya dorongan untuk meneran, ya, kemudian adanya tekanan pada anus, adanya vulva yang membuka, ya. Nah, di sini bayi lahir, ya. Jadi fase ini dimulai saat pembukaannya sudah lengkap sampai dengan bayinya lahir. Kemudian fase yang ketiga atau skala 3 adalah fase kelahiran plasenta. Kelahiran plasenta ini dimulai dari setelah bayinya lahir sampai dengan plasentanya lahir. Dan skala 4 ini adalah fase pemantauan, ya, yaitu mulai dari plasenta lahir sampai dengan 2 jam postpartum. Nah, salah satu persalinan dibagi lagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Menurut WHO, dalam panduannya yang terbaru, terdapat perubahan ya fase laten dan fase aktif, di mana yang sekarang fase laten itu adalah mulai dari pembukaan 1 cm sampai dengan 4 cm. Sedangkan mulai dari 5 cm ini sampai dengan 10 cm merupakan fase aktif. Di mana pada fase aktif ini pembukaan akan berlangsung lebih cepat. Sedangkan pada fase laten pembukaan berlangsung lambat. Nah, dasar dari panduan WHO ini adalah sudah berdasarkan systematic review, teman-teman. Jadi, bukan hanya penelitian yang satu-satu saja ya, tapi sudah dari systematic review, dari observational studies, sehingga level of evidence-nya ini tinggi. Ya. Baik, mungkin itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Nah, sumbernya bisa diakses dari buku Maris Midwifery, kemudian ada buku Duta Textbook of Obstetrics, ada juga dari buku Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir Komprehensif. Nah, ini bisa kalian akses dari Sinau Unisula ya, teman-teman. Baik, apakah ada pertanyaan untuk materi yang saya sampaikan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Jovina.
Baik Ibu, izin bertanya. Berarti kan tadi udah Bu Yuli jelaskan bahwa kan ada keterbaruan mengenai fase kala 1 itu Ibu. Nah, apakah juga di partograf itu juga menggunakan yang terbaru atau masih menggunakan partograf yang sebelumnya? Karena kan kalau tidak salah di partograf yang lama itu kan mulai pembukaan 4, sedangkan kalau di terbaru itu kan mulai pembukaan 5. Nah, itu seperti apa nih, Bu, untuk saat ini? Terima kasih, Bu. Oke, pertanyaan yang bagus, Mbak Devina. Ya, jadi sebenarnya dengan adanya rekomendasi yang baru ini, WHO juga sudah mengeluarkan alat untuk memantau persalinan yang bisa disesuaikan dengan rekomendasi yang terbaru, yaitu menggunakan Labour Care Guide, di mana Labour Care Guide itu uh, sudah bisa kita isikan ya untuk fase aktif mulai dari pembukaan 5 cm. Berbeda dengan partograf yang bisa kita isi mulai dari pembukaan 4 cm. Nah, namun sayangnya mungkin di Indonesia saat ini belum menerapkan LCG karena belum ada peraturan dari atas gitu ya, belum ada peraturan yang menaungi itu ya. Nanti mungkin seiring waktu kalau sudah ada peraturannya kita akan bisa menyesuaikan. Nah, untuk kita bisa mengadaptasi di partograf, kita cukup mulai saja memberikan atau mengisi partograf di pembukaan 5 cm. Itu saja. Langsung kita isi mulai dari pembukaan 5, jangan di pembukaan 4. Untuk sementara seperti itu, Mbak Devina. Baik, Bu Yuli. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada berarti cukup ya. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, berarti gantian Bu Yuli yang bertanya ya. Oke, ini ada sebuah kasus teman-teman. Ada yang mau membantu membacakan kasusnya? Izin membacakan dulu. Ya, silakan. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mulas, teratur, dan semakin intens sejak 5 jam yang lalu. Hasil anamnesa, ada pengeluaran lendir darah, belum ada pengeluaran ketuban. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, tanda tekanan darahnya itu 120/80 mmHg, nadinya 80 kali per menit. Untuk pernapasannya 20 kali per menit, suhunya itu 36,8 Celcius, Delport-nya itu untuk TFU-nya 3 jari di bawah pusat, yaitu 28 cm, teraba punggung kiri, presentasinya kepala, sudah masuk pintu atas panggul, 3/5 bagian. Untuk pemeriksaan dalamnya itu pembukaannya 6 cm, penipisannya 90, ketubannya itu masih belum pecah, terus tidak ada molase dan sudah di Holz 2. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Anggun. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah perempuan ini, ibu hamil ini sudah masuk ke fase persalinan atau belum ya? Izin berpendapat, Bu. Ya, silakan Mbak Sisha. Jadi untuk perempuan ibu ini itu sudah memasuki masa persalinan di kala 1 fase aktif. Alasannya? Karena sudah ada bloody show, kemudian pembukaannya sudah masuk ke 6 cm. Oke, terima kasih Mbak Sisha, benar sekali ya. Jadi pada ibu ini sudah masuk fase persalinan di kala 1 fase aktif. Tadi ya, fase aktif mulai dari pembukaan 5 dan ini dia sudah pembukaan 6 cm. Nah, kemudian kita lihat sudah ada tanda-tanda mulainya persalinan. Apa saja di sini? Ada keluhan mulas teratur, kemudian semakin intens ya, dan ada pengeluaran lendir darah. Oke, saya rasa mungkin sudah cukup jelas ya. Sudah, Bu Yuli, mohon maaf. Terima kasih. Oke. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup ya untuk perkuliahan hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mereview mengenai anatomi dan fisiologi dari
organ-organ reproduksi yang berkaitan dengan persalinan. Gitu ya. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yuli.